Ebe. Oh, Aija. Apa? Bahasa apa tuh, Eteng? Saluan. Welcome back to Vianali Channel. Vianali mau ke Festival Content Creator 2021 dan ini belum make up. Tapi sudah siap-siap. Kita mau menuju tempat make up. Nanti Vianali liput make upnya bagaimana. Oke, kita make up di Harika ya. Sailor Moon, oke? Ini makeupnya Opel ya. Oke, ketemu di PGM ya. Oke. Jadi belum berani ngomong ya. Tapi alhamdulillah tahun ini kita akan fest dan modal stability. Right, Eddie, bisa. Ini biasa aja ya. Wow, saya komedi dalam tahu menyebut nama ada yang baru saya tahu. Itu foto dari proyeknya yang mana yang baru saja di launching kemarin, langsung deh beli tahun baru udah ada PPKM boleh jalan-jalan. Tapi kamu nggak pernah banget ya, kamu jalan-jalan dengan orang dari itu irit banget ya, karena kamu ngisi seliter itu kamu bisa menempuh jarak yang jauh sampai ke Pantai Barat, sampai ke Pasang Kayu, segitu ya.
Iya benar ya. Pokoknya tepuk tangan sekali lagi buat Aceh kali Ci boleh gabung bersama saya di sini terlebih dahulu, benar? Wow. Hal positif, di mana energi positif itu akan menular. Kita harapkan energi positif dari para konten kreator ini bisa menular untuk anak muda di Kota Palu dan bahkan Sulawesi Tengah dan juga di dunia digital lintas geografis dimanapun tidak berada. Oh, you are very gorgeous, stunning ya. Untuk acara malam hari ini kalian bisa saksikan secara streaming di akun official Instagram @honda_sulteng ya. Oke, terima kasih Kakak Yadi. Dan kita langsung undang kedua narasumber kita. Halo, apa kabar Vivian Ali? Baik. Baik, saya panggilnya akunnya apa nih? Kiana. Kian aja ya. Oke, kalau kita Asmir, abang apa kabar? Baik juga ya. Kedua narasumber kita ini merupakan salah satu berdua ya YouTubers yang ada di Kota Palu dan juga masuk kategori mereka-mereka yang sangat aktif ya, sangat-sangat great dengan konten-konten mereka. Vivian Ali, malam hari ini di Content Creator Festival Palu 2021 tentunya kesempatan untuk berbagi banyak hal kepada teman-teman semuanya ya, karena masing-masingnya punya pengalaman yang berbeda-beda. Di sisi seorang Viviana, pengalaman pertama Anda ketika mulai memilih untuk menjadi seorang YouTuber itu gimana, bisa diceritakan? Ya, pertama belum ada support. Nah, bahkan sampai sekarang juga orang-orang terdekat nggak support. Tapi namanya saya itu kalau sudah terjun ke sesuatu dan saya rasa itu positif, saya akan jalani dengan profesional gitu. Saya akan tetap, saya rasa itu tidak secara kebetulan ya. Itu kayak kalau dalam kekristenan saya merasa itu rencana Tuhan gitu. Jadi saya jalani selama itu positif dan konten saya akan satu hal yang saya ingin angkat yaitu belum semua ya kuliner-kuliner Kota Palu yang saya angkat di YouTube ya. Belum tercover semua ya? Belum semua. Karena memang karena 2 tahun ini ya kita jarang keluar rumah. Saya akan mau aja baru kali ini gitu kan. Selama COVID ini ya. Gitu. Jadi kerinduan saya ya bisa angkat banyak kuliner, bahkan bukan cuma kuliner khas daerah, tapi juga semua pemilik usaha UKM bisa terbantu, terpromosikan gitu makanannya. Melalui konten dari Viviana ya. Amin, kita doakan bersama ya, itu memang visi misi sangat luar biasa. Nah, kalau teman kita Asmir, silahkan Asmir, pengalaman pertamanya Asmir, boleh di-sharing kepada teman-teman? Ya, yang pastinya pengalaman pertama itu kita sama seperti Viviana, orang mungkin belum tahu. Tapi di mana suatu perjalanan itu pasti ada prosesnya. Sama seperti kita mau berangkat ke suatu tempat, pasti melewati jalan yang bagus, yang mulus, terus ada jalan yang lubang-lubang. Jadi saya sudah rasa itu yang dicerita orang. Tapi kalau kita mampu melewati, pasti kita akan di titik yang kita inginkan. Contohnya misalnya kita sekarang ada di sini sama-sama dengan konten yang lain. Itu saya rasa suatu pencapaian yang saya tidak pernah pikirkan gitu. Jadi suatu kebanggaan juga bisa ada di sini. Waduh, luar biasa. Beri tepuk tangan dong. Ya, mulai dari sebelumnya saya boleh minum ya? Boleh, Karena saya suka minuman ini. silahkan diminum. Ini eventnya sama berdua ya. Menambah Apakah ini salah satu sponsor? imun ya? Menambah imun juga ya. Ini langsung ya, kalau kita lihat ini hydro coco. Ya. Jadi ini air kelapa. Air kelapa yang murni yang juga Jadi kayak minum dari kelapa asli ya? betul sekali. Viviana, jadi pengalaman pertama untuk membuat sebuah konten mukbang kita bisa sebutkan ya, dan juga bahkan bisa membantu para UKM-UKM dan juga restoran-restoran, bahkan hotel-hotel yang ada di Kota Palu. Ada pengalaman yang kurang enak ya, yang pernah didapat ketika di lapangan. Kita kan biasanya ketemu dengan berbagai macam karakter orang yang kita tidak bisa tebak bagaimana reaksi mereka terhadap kita, apalagi konten kreator mungkin belum terlalu familiar di beberapa orang-orang yang ada di Kota Palu, ya, daerah kita. Apakah Ya, selama ini kalau yang di lapangan tidak ya. Lebih Apa banyak saja? netizen secara online Oke. yang menyerang. Oh, Ya, jadi misalnya saya lagi collab sama seorang YouTuber besar gitu kan, dan dia punya fans yang luar biasa. Ketika kita makan dengan mereka, terus ada fans-fansnya tuh komen di bawah, makannya kok kayak gitu ya, kayak misalnya dia bilang kayak binatang makan ya, bunyi gitu. Nah, terus kadang-kadang dia bilang itu kok makan cuma telurnya, cabenya tidak, misalnya gitu kan. Padahal dia nggak tahu kita sendok pakai telur itu ngambil cabai-cabainya itu gitu kan. Nah, kayak gitu. berarti para komentar netizen-netizen yang berkomentar di YouTube channel itu ya? Ya. Oke, saya akan tanya sebentar bagaimana cara secara psikologi kalian meminimalisir rasa kesal atau mungkin mengabaikan para netizen itu sebentar. Tapi saya mau tanya lagi kepada Asmir. Asmir, kira-kira ada pengalaman yang kurang enak itu ketika awal-awal? Kalau hal-hal yang tidak mengenakan di lapangan ya, Iya. itu kayaknya tidak pernah. Maksudnya kayak terjadi sesuatu yang tidak enak, tidak pernah. Semua alhamdulillah lancar. Karena memang kayaknya
saya kan sukanya vlog saja nih, saya cuma vlog jalan-jalan, kadang juga interview, jadi kayaknya tidak terlalu apa ya, mungkin terlalu sensitif buat orang lain, karena kalau orang liburan kan masing-masing kita liburan gitu. Jadi aman-aman saja ya? Aman-aman saja. Untuk kalian berdua tentunya, ketika ada komentar-komentar negatif itu, bagaimana kalian sebagai seorang yang memang sudah menjadi apa ya, orang yang sudah diperhatikan oleh banyak orang, bisa dibilang kalian sebagai selebritinya di dunia digital, bahkan bisa langsung juga terimplementasi tanpa kalian sadar di dunia nyata. Itu bagaimana kalian menanggapi komentar-komentar negatif dari luar sana? Itu baik diserang secara langsung ataupun di dunia maya? Iya, ada dua macam. Jadi ada yang waktu awal-awal ya, itu masih kita jawab gitu. Jadi kita memberikan klarifikasi, misalnya kenapa itu makanya begini, oh karena saya lagi di endorse kuku panjang gitu ya. Oh gitu. Jadi pakai kuku palsu, makanya pakai tangan lagi. Jadi ya mau bagaimana, kita lagi di endorse toh, bukan karena kita mau pelihara kuku gitu. Tapi selanjutnya lebih banyak kita lewati saja, tidak balas. Kalau yang memang udah keterlaluan, yang misalnya udah pakai makian atau kata-kata kasar, lebih baik kita hapus gitu. Hapus komentarnya. Itu Iya, hapus aja komentarnya. Kalau Asmi gimana Asmi? Ya kalau saya awal-awal juga seperti kalian masih respon kan, misalnya kayak di komen sesuatu, namanya ada tetap emosional toh, kalau kita dia ini komen begini lah, bilang begini. Dulu saya suka balas, tapi lama-lama saya pikir begini, dia komen saya itu pakai akun fake kan, akun yang tidak tahu dia siapa gitu. Jadi kayaknya makin kesini sudah biasa saja gitu. Ya setidaknya dia memperhatikan kita, berarti apa yang kita lakukan dia lihat. Tapi saya pun selalu lihat, misalnya ada komentar, itu misalnya kritik. Saya selalu terima kritik, tapi kalau ada kritik silakan kritik, tapi kasih solusi. Jadi jangan kritik saja orang gitu. Misalnya kau cuma tahu cari kesalahan, tapi tidak tahu seperti apa bagus. Seperti apa ya? Oke, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang baru bergabung dan tiba-tiba ketemu dengan hal seperti itu bisa mencontoh kalian berdua. Nah, ngomong-ngomong tentang kreativitas kalian di konten kreator kalian ya, kira-kira bagaimana kalian effort kalian untuk mendapatkan ide-ide ketika ingin berkonten? Ya, kalau saya biasanya dari sering melihat apa yang viral. Misalnya kemarin ada mie hack begitu kan, nah itu saya coba buat gitu. Atau memang yang karena makanan yang unik saya rasa, misalnya yang makan kodok, makan ulat sagu misalnya gitu ya. Kalau memang ada ya saya angkat gitu ya. Kalau memang ada di rumah gitu. Atau saya lagi di luar kota, terus memang ada di tempat yang ada itu, maka saya angkat gitu. Ya, terus kebanyakan juga mereka yang manggil endorse, misalnya, oh tolong datang ke sini ya, makan di sini gitu. Ya gitu. Untuk mempromosikan makanan mereka? Ya, satu lagi itu yang tadi yang tentang komen-komen negatif, sebenarnya itu nggak apa-apa. Karena menurut saya, seorang YouTuber ya semakin banyak netizen yang julid, semakin naik viewers. Sisi positifnya seperti itu ya, berikan tepuk tangan. Iya, apa istilahnya, apa itu dibilang, yang itu bikin terkenal. Oke, jadi mereka secara tidak sadar mereka mempromosikan kalian ya, di balik kejulitan. Mereka lagi memperhatikan kita daripada kita yang menyukai konten kita saja gitu. Luar biasa, ini energi positifnya sangat besar sekali. Asmi, gimana Asmi? Tentang membuat konten. Ya, ide-ide kira-kira dapat dari mana inspirasi kalian? Jadi ini mungkin saya bagi sedikit buat teman-teman yang mungkin belum jadi konten kreator. Kalau jadi konten kreator itu usahakan sesuai passion ya. Jadi tidak perlu kita menjadi orang lain. Kayak saya seperti itu. Jadi tidak perlu kita harus tiru siapa, kita harus tiru siapa. Misalnya sekarang kan ada misalnya kayak lagi rame kayak pargoy gitu kan. Nah teman-teman kan TikTok pargoy. Itu kalau misalnya saya pengen ikut, saya mau pargoy, tapi memang saya kayaknya tidak sesuai passionku untuk kayak ngedance gitu. Begitu juga mungkin teman-teman yang dance tidak sesuai dengan makan-makan, mungkin tidak buat makan sambal atau gimana kan. Jadi jadi konten kreator itu harus sesuai passion. Apa yang kalian sukai, biar tidak pusing untuk memikirkan konten selanjutnya. Ada saja ide itu. Kayak misalnya saya itu kalau saya sukanya vlog. Nah, misalnya ada tempat baru, misalnya di posting salah satu Instagram yang besar di Kota Palu kan, kayaknya tempatnya bagus ini. Saya harus pergi kan begitu. Jadi saya biasanya melihat dari kita harus update. Jadi memang jadi konten kreator harus update apa yang lagi tren, apa yang lagi baru, apa yang lagi ramai dibicarakan, itu kita angkat. Ya, tapi kalau bisa yang positif ya, jangan yang negatif kita angkat. Dan kemudian kalau misalnya kita menjadi konten kreator itu intinya jangan tersinggung sama teman yang lain. Jadi konten kreator saya selalu bilang, kemarin saya juga diundang di acara Kominfo ya tentang literasi digital, membawakan materi tentang konten kreator. Jadi konten kreator itu hilangkan rasa bersaing teman-teman. Selagi kita masih ada rasa bersaing, tidak akan maju kita. Ayo kita sama-sama saling support ya. Yang dari saling support itu yang bisa membuat maju ya, terutama mungkin pemerintah Kota Palu itu lebih perhatikan lagi konten kreator kami karena secara tidak langsung sebenarnya kami ini mempromosikan Kota Palu ya. Contohnya mungkin teman-teman yang saya ada teman di belakangnya, saya sebut ada Yosafat tadi di situ ya. Itu secara tidak langsung dia mengangkat nama Kota Palu, dia dari Palu, Zidan. Itu dari dia terkenal dia dari tahu dari Palu dan dari Parigi. Dari Parigi. Secara tidak langsung kita mengangkat nama daerah. Jadi mungkin pemerintah boleh lah berikan support sedikit ke kami ini gitu. Boleh nih ngobrol sering pemerintah ya, dimulai dari yang malam hari ini sebagai penyambung lidah dari suara-suara teman-teman kreator kita pada malam hari ini. Luar biasa Asgir. Sebelum kita tutup, kira-kira apa yang kalian sampaikan kepada para pemula ya? Tadi sudah disampaikan oleh Asgir dari Viviana sendiri. Ya, buat teman-teman,
tidak harus YouTubers dengan YouTubers untuk collab, tapi kita bisa dengan TikTokers, stand up comedy pernah ya. Nah, dengan penyanyi-penyanyi dan semua kalangan apa ya, bentuk kreativitas anak muda itu bisa collab sama kita anak-anak YouTubers dan tetap pede, tapi hal yang positif ya. Betul. Terus jadilah diri sendiri. Tetap kalau kalian memang seperti itu, gaya kayak Andri dengan gaya bahasa asli, ya gitu, pertahankan dan kembangkan lagi. Yang lain juga begitu, teman-teman yang lain. Pokoknya tetap walaupun kita mungkin ada keluarga yang tidak support, tapi kalau kita merasa ini positif, kita jalan profesional kerja. Profesional, ya. Dan semakin kembangkan, terus berkarya. Jangan patah arang ya, patah semangat. Patah semangat. Oke. Ya. Terima kasih untuk Vivian dan juga Asmir. Berikan tepuk tangan teman-teman kedua narasumber kita yang pertama dari YouTubers, dan kita akan ke narasumber selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Vivian Ali dan juga Asmir, YouTubers kita dari Kota Palu. Pakai jas, dalaman putih, macam kepala desa Kasiban yang menjabat baru 2 tahun saya. Awalnya kayak nompakilu curhat di Facebook. Terus kalau pakai bahasa Indonesia itu takutnya banyak orang yang tersinggung. Saya coba pakai bahasa Kaili Supaya lebih halus. awal mula mungkin Bram ikut lomba nyanyi di Kota Palu, ikut lomba kecil, terus Sekian kita bersama, hari berlalu, bulan tahun berganti, tak mengapa aku merasa. Makin pindah TikTok, makin bilang alay lah, begini lah. Oh, pernah di titik itu? Pernah. Terus setelah itu pas masa pandemi, bosan di rumah, benar-benar stay at home, jadi mulai download TikTok, mulai buat konten. Sebenarnya itu awalnya cuma karena iseng juga. Cuma pas Michelle buat video, ada yang FYP, sampai sekarang masih FYP. Kalau kreator untuk bisa naik di atas panggung, Supnya, dagingnya, wih, sedap sekali lombok hijau cing. Daun ubi nih, Apa ini, Cing? sedap sekali. Mari KitKat. Ayo. Taruh di mangkok. Hai, ini adik sepupu saya yang kameramen tadi di acara. Oke, kita makan ya. Kita pulang baru kita makan ini. Ini makannya kayak, aduh, weh, kamu lihat deh, si sapi. Kalau orang bilang enak. Enak? Belum dirasa Lu tapi bilang enak. enak. Oke, mari kita tapi kita berdoa dulu. Amin. Ini supnya. Jadi si sapi itu satu paket. Ini sebenarnya ada yang paket mix, tapi nantilah endorse berikutnya. Iya, nanti endorse berikutnya baru yang itu lagi. Orang Astaga. mau coba. Supnya juga enak, gurih. Kita pakai tangan ya makannya. Ini daun ubi kayaknya nih. Daun ubi, terus ini dagingnya ini pakai sambal hijau. Dagingnya tebal-tebal ya, Cing. Iya, weh. Ini kayak daging khusus ya. Kayak daging khusus. Mirip daging khusus tapi bukan. Ini sapi. Daging sapi asli. Porsinya lumayan banyak juga. Banyak Cing. kan dia punya nasi. Oke, boleh gigitan pertama kita rasa. Mari KitKat. Mari kita Sika. Berasa minyak kampung. Enak sekali, Cing, sumpah. Dia kalau ada endorse makan di dia punya tempat, mau kan? Nanti calling-calling saja, Cing. Sip. Kameramennya Cece ini. Masalah enaknya, sambal hijaunya. Pedisnya tidak terlalu, tapi dia punya rasa garam-garamnya itu. Rasa sekali Kayak ada bumbunya. enak-enak gimana Serius gitu. enak ini, bukan dibikin-bikin, bukan bohong-bohong. Serius baru kali ini makan makanan seenak ini. Dagingnya tebal. Terus daun ubinya ini. Irisan dagingnya Maknyus. ada minyak kampungnya kan? Berasa ya? Berasa sekali minyak kampungnya. Baru kali ini makan sei sapi, betul? Ini baru pertama kali makannya. Ini masakannya kayak makan Manado gitu kan?
Ini kalau satu piring cek kayaknya kurang cek. Kurang. Iya. Nanti event berikutnya. Jadi sei sapi ini bau asap deh daging. Betul nggak? Iya cek. Kalau Merasa- daging kenapa lebih banyak dari Cece? Itulah cek, makanya saya tadi saya lihat lebih banyak punya aku ini. Menjeko dia. Sesuai badan lah. Kali sih kalau teman nanti ada di rice cooker sih. Dagingnya tebal, minyaknya pokoknya enak lah. Kalian sering lihat konten Vianali, pasti sering lihat Adik Vianali ini. Dia kameramen di cosplay ya, waktu Iya. jadi Emilia. Terus lomba makan pedis itu ya, di Taman Gor. Tadi sama sushi tuh, Waktu sushi collab sama Moy. Cici Moy. Ada rasa sei sapi ini ada di cafe atau resto Sal. Ada. Dia bikin brand sendiri ya. Sebenarnya katanya sei sapi ini aslinya dari apa tadi? Maluku atau NTT gitu. Aslinya. Yang penasaran dengan rasa sei sapi langsung aja Di lokasinya langsung di tempatnya. gercep langsung. Bakal ini filmnya review sei sapi langsung di rumah ya. Rasanya nggak mengecewakan. Kayak mau tambah 2 kali. Iya, 2 Cek. porsi. Kayak mau tambah lagi cek. Kalau seporsi kayaknya ini Kurang ya? kurang. Hadap sekali cinnya. Pas 88-nya kita acaranya tadi dari jam 4 jam Dari jam 5. Jam 5 jam 6. jam 6 acara tadi. Lagi 88-nya kita pulang baru makan. Nah, rasa. Orang lu bilang sadar. Iya. Coba logat lu dulu. Ya, Be. Oh, Aijab Bahasa apa tuh, Eteng? saluan. Apa Atina iya. Apa sih? Pokok Tina ayah. Nah, Hadap betul. Atau gimana? agak-agak lupa sih cek. Bahasanya orang tuanya Vianali ini. Atina. Kampanang. Kalau mau pakai logat lu cuma ketawa nanti orang. Tapi saya Tapi pakai apa belajar? supaya datang ke lu tidak kaget. Kalau orang-orang lu sering pakai yuk, dia Dan begitu mana ya? Iya, Dia enak jadi daging. bahasa-bahasa selak. Ibi, ebe, yu. Itu paling umum ya. Kong, kalau sebut nama, P, itu P. Iya cek. Misalnya, karena minum Fanta. Fanta. Minum Fanta. Sedangkan fotokopi saja, orang baca fotokopi. Foto copi. Lihat Sadap. kamu orang ini kalau tidak makan ini rugi. Tuh ya. Ini makanan sapi yang tidak membosankan karena dia berempah. Iya, Biasanya Cek. kalau kita makan barbecue atau bakar-bakar biasa, kayaknya hambar. Hambar lihat. Iya kan cuma pakai saus-saus apa adanya, tapi ini berempah betul, enak. Lumayan pedesnya. Jos. Jadi bakarnya aja, Sudah Vianali keluar belum. Vianali rasanya belum pedis. Ini Kalau coba ini pemakan rica. ada apa? Atina nanti kasih share sama teman-teman aja. Iya cek. Taman kampus. Sudah selesai atau belum? Belum. Masih semester berapa? Semester 5. Nanti tahun ketiga ya. Iya. Tahun depan berarti selesai. Kalau dikejar ya. Puji Tuhan tahun depan. Amin. Amin. Kalau gitu jadi traktir. Langsung dapat endorse. Dapat endorse makan. Di Eteng cari ulat sagu kah? Kalau di Eteng ada cek. Kepiting banyak ya. Iya kalau kepiting nanti pas kena bulannya. Nanti kapan-kapan Cece pergi lagi di kampungmu di Eteng. Papa atau mama yang jago masak? Mama jago itu. Mama? Oh. Nanti kita bikin vlog di sana lagi. Ayo siap-siap ya. Masak. Cece tunggu. Apa itu kayak tino masak? Tino Rangsa. Mau RW. Makan. Tapi yang paling ekstrim kalau pas ada ular. RW ular. Mau coba. Nanti Desember. DP kalau tangkap bisa itu datang. mau di video. Aduh. Begini cek, kalau yang hidup tidak berani saya tangkap. Berarti beli daging yang yang ular so mati.
Iya C, biasa diantarkan orang yang sudah mati. Dong gue potong-potong. Iya, cuma bapak pegang cuma masih geli. Jadi dijual per potong-potong gitu. Dijual per ekor dia C, yang sudah mati, tapi mati baru dijerat. Yang baru dijerat ya. Ah. Iya, kalau berapa hari coba semut mana Ini mau. sudah keras. Ya nanti pernah lihat kita gantung di pohon waktu di dekat rumah almarhum mama. Itu ulat besar sekali kita gantung di pohon. Dia orang bunuh terus ditaruh di pohon digantung sampai bak semut. Ini dagingnya daging semua ya. Coba lihat daging. Ada apa? Tebal. Iya, tapi namanya kayak susah digigit ya. Iya C. Cuma yang kena urat saja, yang ada kena daging urat itu yang agak susah digigit, tapi yang lain overall enak digigit, enak. Empuk. Sekali nyoba pasti ketagihan. Iya, ini pas lapar kamu sih enggak makan ini, aduh. Tapi kalau orang lu biasa makan itu dengan tangan. Rasanya itu kayak ada ciri khas Ada tersendiri. rasa di sendok ini ya, sendok tangannya. Dia dimasak pakai minyak kampung ini. Jadi betul-betul aromanya keluar. Tapi C, dagingku lebih banyak dari Cici punya. Kau ini main jago sekali, tapi nanti itu rice cooker. Masih kurang. Ditambah. Coba lihat rice cooker masih ada tidak nasi? Tambah dulu. Tambah, enak itu. Ayo, pas sini. Ini lepas. Nah. Dia punya sup juga enak gurih. Oke. Lanjut. Mari kita, mari kita sikat. Saking enaknya sampai nambah loh. Tambah nasi dia, Le. Cecenya ambil sedikit. Masalah orang kalau tidak habis. Apa ini sudah jam berapa ini? Iya C. Jam 11 kita makan kenyang. Tapi ada baiknya juga kita tunggu lama tadi ya. Iya C. Kau tidak dapat ini ya? Kalau tidak rugi tadi. Dapat jatah. Dari tadi pica suar terus. Ini sudah dari tadi waktu kita masuk itu di belakang panggung ada sudah susun-susun ya. Cuma belum dibagi karena acara langsung mulai. Nah rasa. Dan biasanya sama makan sapi begini. Iya C. Dia kan itu rendang, kan? Sate, BBQ. Nah, apa? Bistik, beefsteak. Beefsteak, nggak tahu lah. Tapi bapaknya ini masak rempah begini, terus ini di bau asap begitu, diasapi daging diasapi baru di rempah. Tapi pas mentok tinggal dua ya porsinya tadi. Pas tinggal 2. Mau minta lebih nggak? Oh ya tidak dapat. Teman-teman kreator lain kayaknya tidak dapat itu. Iya C, orang sudah ambil Oh, 2. pulang ya? Dapat. Yang lagi diet buruan. Jahit. Tambah 2 kali kamu nanti. Dagingnya yang pas kena urat yang agak susah dikit. Iya. Tapi kalau daging lainnya bisa. Kalau pas kena uratnya tuh kayak krenyes gimana gitu. Susah dikasih potong. Iya C. Padahal ditelan. Betul-betul ditelan. Oh ya, Cing urus jurusan apa ya? Kesmas C, kesehatan masyarakat. Jadi mau jadi apa nggak ini? Kepala puskesmas. Amin. Amin. Terus cecenya bidan. Amin. Cuma kepala puskesmas, kalau jadi kepala puskesmas bahaya juga. Cuma saya takut dengan jarum suntik. Kalau lihat darah juga tidak bisa, langsung pingsan. Berarti di belakang layar terus. Bagian admin ini. Tinggal pandu lewat telepon. Habis ludas Cece. Duluan Cece. Kita habis kue dulu. Sikat Cing. Masih banyak C ini. Makan saja. Itu masih ada ayam goreng juga. Ludas. Licin. Pedes-pedes
pedis tapi nggak bisa stop makan. Lombok hijaunya enak, dia punya daging bau asap harum dengan rempah-rempah lombok hijaunya. Terus sayur apa daun ubinya juga sedap ya, mantul kayak makanan masakan Manado ya. Iya sih. Dengan bedanya dagingnya, yang selama ini kita makan daging khusus. Daging khusus. Kalau kamu lihat tampilannya juga kayak gitu, kira tadi ada lemak-lemaknya, padahal tidak, daging semua. Sedap, mantul. Abis acara event, terima kasih juga DF Entertainment dan Honda atas penghargaannya. Finally bisa bangga juga mewakili para konten kreator atau YouTuber Kota Palu, bisa mewakili mendapatkan apresiasi dari Honda dan DF Entertainment. Dapat ini juga, Sei Sapi. Ada. Thank you. Lanjutkan terus. Nah, pedis. Pedis tapi Cece ini rambutnya tebal sekali, tapi tidak keringat. pedis-pedisnya itu pedis enak. Ada. Pica suat. Pada final kayak ada rasa pedis. Ditambah ayam. Kita makanin ayam. Udah cek pedis. Kasih habis, cing. Makan di konten finally harus ludes, licin. Ini belum kalau kita pergi di tempatnya, kita akan disuguhkan dengan mix menu Sei Sapi. Jadi ada parunya, ada paru ayam, paru sapi, terus ada daging kayak gini, lombok hijau, ada yang masak apa lagi? Keringatan dia, guys. Bahaya ini orang Lukong tidak kuat makan pedis. Aduh, mama tukang masak rampak. Pojohok. Aduh, sikat cik, kasih licin, masih belum licin, berjerawat nanti orang tua bilang. Masa Lora yang tidak habis dengan rica. Harus dengan DP rica, dengan DP sayur. Terakhir. Suah. Mantul. Mantap. Terima betul. kasih juga sudah bantu Cece kameramen tadi. Tuhan memberkati. Sukses selalu untuk jadi kepala puskesmas. Amin. Bye.